Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program kita, yaitu program Obat Tidur. Kita percaya bahwa ada pesan Tuhan yang khusus yang akan disampaikan kepada kita malam hari ini. Dan saya percaya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan Allah keselamatan kita. Dialah yang pelihara hidup kita sehingga sampai saat ini Bapak Ibu dan saya boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita bawa hidup kita bawa hati kita menjadi tempat kediamannya Tuhan hadir, dan kita puji Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita nikmati hadirat ini, hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan pada malam hari ini. Kiranya kuasa Tuhan melawat Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus mengalir menjamah setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hidup ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Mari bersama. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami jadikan hidup ini Tuhan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu,
buat kasih setiamu. Haleluya, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu penuhi kami Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat kami menyembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menyembah-Mu Bapa, saat kami meninggikan Engkau Tuhan, maka Engkau hadir dan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa hadirat-Mu telah kami rasakan dalam pujian penyembahan kami. Kiranya teruslah Engkau hadir dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu lihat firman-Mu malam hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami semakin mengenal kuasa-Mu Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkaryalah Engkau, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang telah mengikuti program kita. Dan kami percaya bahwa kiranya berkat Tuhan turun bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung belajar daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan di dalam brosur kami, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah yang berbicara tentang pribadi yang berdampak positif. Ya, pribadi yang berdampak positif, atau bisa dikatakan pribadi yang berdampak baik, ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca Bapak Ibu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat 22. Tapi kita baca Bapak Ibu hanya 2 ayat saja supaya untuk menyingkat waktu. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Tapi kita baca mulai dari ayat 21 sampai dengan 22. Demikian Bapak Ibu. Kemudian pergilah ia kemana air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan ada terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pembacaan kita pada malam hari ini yang kita ambil dari 2 Raja-Raja tadi, ya, yang di perikopnya di atas di situ, Elisa menyehatkan air di Jericho. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tema kita berkata tadi, bahwa pribadi yang berdampak baik atau berdampak positif. Nah, apakah ada orang yang berdampak tidak baik? Ya, pastinya ada Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau ada kehadiran seseorang berkata seperti ini, kadang disampaikan begini, kalau dia sudah datang, sepertinya suasananya agak-agak tidak baik begitu ya. Ya, karena kehadiran dia, suasana jadi berbeda. Gitu. Artinya berbeda tidak baik. Nah, tetapi yang berdampak positif tadi atau berdampak baik, bisa orang berkata, ketika dia hadir, maka suasana terasa nyaman, terasa tenang, terasa damai. Begitu ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya apa? Bahwa pribadi yang berdampak positif, ini kita akan pelajari daripada perikop ini, bagaimana Elisa ya berdampak positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu dikatakan di situ ayat 19 ya, saya baca, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya
tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pada saat itu ada orang berkata kepada Elisa, coba lihat, dia katakan, coba lihat ini Nabi Elisa, bahwa dikatakan bahwa kota ini baik letaknya, ya, baik letaknya. Tetapi dikatakan sering terjadi ada keguguran. Nah, pastinya ibu-ibu yang sedang mengandung begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya dikatakan di situ bahwa sering ada keguguran bayi. Nah, apa sebenarnya yang membuat terjadinya keguguran bayi di situ? Nah, diperhatikan di situ Bapak Ibu ayat 20 dikatakan, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Artinya di sana apa? Bahwa dikatakan tadi bahwa keadaan daerah itu atau kota Jericho itu pada saat itu bahwa airnya tidak baik. Nah, ya kalau dia bisa dikatakan saat ini bahwa airnya bisa dikatakan beracun, ya, atau tidak baik untuk dikonsumsi atau diminum. Nah, makanya dikatakan sering terjadi apa? Keguguran bayi, ya. Jadi banyak bayi yang meninggal masih dalam kandungan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu saat itu kita lihat bagaimana dampaknya kehadiran daripada Elisa di daerah di kota Jericho pada saat itu ya. Setelah orang-orang berkata kepada Nabi Elisa, bahwa dikatakan lihat dulu Nabi Elisa bahwa kota ini baik tapi keadaan airnya tidak baik. Nah, akhirnya apa? Respon daripada Elisa, dia langsung melihat tempat, dia datang melihat situasi dan kondisi apakah betul seperti itu. Dan memang dia lihat dan diperhatikan bahwa memang betul. Dan didengar juga mungkin dari beberapa orang di sekeliling itu bahwa banyak ibu-ibu yang keguguran bayi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kehadiran Elisa pada saat itu dia langsung mengambil apa? Respon yang baik. Dia langsung menyingkapi daripada apa perkataan daripada orang-orang yang ada di kota itu. Dia langsung memiliki hati yang iba, hati yang tergerak dengan belas kasihan, sehingga dia apa? Ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik atas daerah atau kota Jericho tersebut. Nah, dikatakan di situ apa responnya daripada Nabi Elisa? Dikatakan, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa itu kepada Elisa. Nah, Bapak Ibu, setelah orang itu mengambil apa? Tadi dikatakan di situ mengambil tempat sebuah pinggan dan di dalamnya garam. Nah, setelah itu Nabi Elisa mengambilnya dan memang di sini dikatakan tidak berdoa, tapi saya percaya pasti dia lakukan itu doa. Karena firman Tuhan berkata seperti itu dikatakan di sini ya. Nah, Bapak Ibu, waktu Nabi Elisa mengambil garam itu ya, maka dia dikatakan melemparkan garam itu ke dalam air itu. Ya, dilemparkan, ditaruhnya garam tadi dimasukkan ke dalam air yang tadi katakanlah itu beracun atau tidak baik dikonsumsi oleh orang-orang di kota itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita perhatikan setelah dikatakan seperti ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, ini Bapak Ibu perhatikan, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi oleh kematian atau keguguran bayi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, respon yang baik yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap daerah di sekeliling itu, bahwa hatinya tergerak ya untuk langsung melihat dan mencek katakanlah lokasi yang saat ini sedang bermasalah dengan air ya. Nah, artinya dia langsung datang. Ada hati yang terus mau menolong Bapak Ibu. Ada banyak orang kadang-kadang cuek dengan situasinya ya, tidak mau tahu dengan keadaan orang-orang di sekelilingnya. Ya, kadang-kadang ada orang yang di sekeliling kita membutuhkan pertolongan kita. Sebenarnya kita mampu untuk melakukannya, tapi kadang-kadang tidak tergerak hati kita. Kadang-kadang kita menunda, padahal sebenarnya kita mampu melakukannya. Banyak orang seperti itu. Artinya apa? Tidak memberikan waktu, bahkan juga hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Nah, tetapi di sini yang menjadi teladan bagi kita bagaimana Nabi Elisa, dia datang dengan respon yang baik, langsung melihat ya kota Jericho dan melihat apakah benar air itu beracun atau katakanlah air itu tidak baik keadaannya. Nah, setelah dilihat, dicek bahwa betul-betul memang ada ahlinya, dia datang dan mengambil garam dan apa dikatakan melemparkan ke dalam air itu, dan dengan iman
dengan kuasa perkataan, bahwa dikatakan di situ Bapak Ibu, ayat yang ke-21 bagian B. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Artinya telah dibersihkan dengan kuasa doa. Ya, dikatakan maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Nah, ini iman yang luar biasa Bapak itu. Kalau saya melihat bukan bicara dengan garam itu tadi, oleh karena garam itu yang dimasukkan ke dalam air, bukan. Tapi kalau saya melihat di sini bagaimana iman daripada Elisa itu untuk menyehatkan dan mentahirkan air itu, sehingga apa? Orang-orang bisa kembali meminumnya. Nah, hal yang perlu kita teladani Bapak Ibu, bahwa iman itu perlu kita aplikasikan dalam diri kita sehari-hari. Ya, iman, kalau ada iman, ya segala sesuatu bisa kita lakukan. Karena apa? Ya, iman itu tidak kita lihat, tapi kita sudah yakin itu akan terjadi Bapak Ibu. Nah, jadi teladan yang dilakukan oleh Nabi Elisa itu adalah menyehatkannya dengan doa, dengan kuasa perkataan, bahwa saya telah menyehatkan air ini. Artinya telah tahir, ya, telah bersih. Nah, Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, apa yang kita lihat daripada pribadi daripada Elisa? Yang pertama adalah bahwa dia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Ya, ini perlu. Bahwa pribadi daripada Elisa itu adalah pribadi yang memiliki dampak yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya, kita berharap bahwa kita itu Bapak Ibu dimanapun berada akan tetap menjadi orang yang berdampak positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai oleh karena hidup kita, ya orang lain tidak menyukai kita, ya orang lain tidak senang akan pribadi kita. Tuhan berharap supaya kita menjadi berkat bagi orang dimanapun kita berada. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan yang kedua dikatakan apa yang menjadi dampak yang kita perhatikan daripada pribadi Elisa, bahwa Elisa ya memiliki kuasa perkataan. Nah, ini yang perlu kita miliki Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, bahwa kita perlu memiliki kuasa perkataan. Ya, dikatakan di situ Bapak Ibu, sekali lagi saya baca, dikatakan di situ, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Ini kata-kata iman. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perkataan iman itu memang perlu kita miliki. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit, ya katakanlah bahwa saya telah sembuh. Kalau Bapak Ibu merasa kurang diberkati, katakanlah dengan iman bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Ya. Bagi anak-anak muda yang belum mendapatkan pasangan hidup, katakanlah bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik kepadaku. Nah, kalau keluargamu diambang kehancuran ya saat ini, katakanlah bahwa rumah tanggaku akan dipulihkan kembali. Akan ada keakraban suami istri, ada kesatuan hati. Jadi kata-kata iman itu perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Maka apa? Hal itu akan terjadi kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, sama halnya kalau kita buka di dalam Yakobus Bapak Ibu, itu Elia ya, bukan Elisa, Elia perkatakan. Jadi waktu itu Elia perkatakan bahwa hujan tidak akan turun, maka hujan tidak turun. Dan diperkatakan lagi bahwa hujan akan turun, maka hujan turun. Artinya apa? Kuasa perkataan itu perlu kita miliki Bapak Ibu, seperti Nabi Elia. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa ketika saya katakan hujan tidak turun, maka tidak turun. Ketika saya katakan hujan turun, maka turunlah hujan. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya perlu memiliki kuasa perkataan. Jangan takut memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa. Maka hal itu akan terjadi ketika kita perkatakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita teladani Nabi Elisa ya malam hari ini, yang menjadi teladan bagi kita, bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Yang pertama tadi dari pribadi daripada Elisa itu adalah dia adalah pribadi yang berdampak baik, yang memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, sehingga hidupnya menjadi orang
yang menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan yang kedua, bahwa Elisa memiliki kuasa perkataan. Mari kita Bapak Ibu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, saya percaya saudara dan saya memiliki kesempatan untuk baik Bapak Ibu, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita naikkan pujian sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Hidup ini